Selamat pagi Pak Andika. Selamat pagi Pak Agus. Maaf mengganggu sebentar Pak. Apakah Pak Andika sedang sibuk? Oh enggak Pak, ini lagi santai aja nih Pak. Gimana Pak Agus nih? Saya ingin bercerita sedikit Pak Andika. Nggih, dipersilahkan Pak. Monggo Pak. Bagaimana Pak? Apa yang ingin disampaikan? Begini Pak Andika, saya akan melakukan coaching dengan teman saya, itu dengan Bu Ruli. Mungkin bersedia tidak untuk mengobservasi saya sebagai coaching? Dengan harapan nanti saya bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan saya, Pak, dalam melakukan coaching tersebut sebagai bahan perbaikan ke depannya, Pak. Siap Pak Agus, pada prinsipnya kita saling membantu sesama teman sejawat lah Pak. Menurut Bapak, apa nih Pak yang perlu dipersiapkan Pak untuk kegiatan tersebut? Menurut saya ya nih Pak Andika ya, yang perlu dipersiapkan itu sebuah rubrik penilaian percakapan agar nanti lebih mudah dalam memetakan kompetensi coaching, apa yang menjadi kelebihan dan masih apa yang menjadi kekurangan saya nanti, Pak. Oh iya iya iya. Lalu rubriknya seperti apa Pak ya nanti ya? Menurut saya setidaknya rubriknya nanti memuat tujuan, area pengembangan, dan strategi, Pak. Oh begitu ya Pak. Jadi harus ada tujuan, kemudian area pengembangan dan strateginya, begitu Pak ya. Iya, Eh, Pak. Selain itu nih, terkait tentang kompetensi yang ingin dikembangkan Pak. Kompetensi apa Pak ini Pak yang ingin dikembangkan Pak? Kalau menurut saya, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak Andika. Wah, bagus sekali itu Pak menurut saya Pak. Eh, Kan ada 3 ini Pak. Kalau menurut Bapak, yang paling spesifik ingin dikembangkan yang mana ya Pak dari yang bertiga tersebut? Kalau saya itu nanti mengambil 2, Pak, yaitu Oh, 2 Pak ya. kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak Andika. Baiklah Pak. Nanti saya akan mencoba Pak ya melakukan observasi terhadap proses coaching yang ingin Bapak lakukan. Menurut Pak Agus, terkait tentang indikator ketercapaian Pak dari pengembangan Oke. kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot itu bagaimana Pak ya indikator ketercapaiannya Pak? Menurut saya, indikator ketercapaian dari pengembangan kompetensi itu yang pertama mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif adalah banyak mendengarkan, Pak, sedikit berbicara, fokus pada kunci, dan menangkap kata-kata kunci yang terucap dari kunci tersebut. Sedangkan indikator ketercapaian dari pengembangan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot adalah pertanyaan dari hasil mendengarkan aktif, pertanyaan bersifat eksploratif dan terbuka, dan diajukan di momen yang tepat. Pripun Pak Andika? Wah, nampaknya Bapak sudah siap ini Pak. Kira-kira kapan ini Pak coachingnya akan dilaksanakan? Kalau tadi saya dengan Bruli itu sudah sepakat, insya Allah hari Rabu Pak. Kalau tidak keberatan, ya saya mohon bantuannya Pak Andika untuk menjadi observer kami Pak nanti Pak. Siap-siap Bapak, siap membantu Bapak. Hari Rabu Pak ya? Oke Pak. Siap Bapak. Kalau begitu terima kasih ya Pak Andika ya. Saya tunggu hari Rabu. Sama-sama Bapak, hati-hati di jalan. Oke, terima kasih Pak Andika. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Pak Andika. Oke. Sudah siap nih? Gimana persiapannya ini? Alhamdulillah sudah siap Pak Andika. Ini juga Bruli juga sudah siap kelihatannya. Oh iya. Kita Gimana tunggu, Bu? oke, masih menunggu Mau Bruli ini. masih nunggu Bu Ruli Pak ya? Oke. Iya, iya, iya. Nanti saya gabung Pak ya. Oke. Terima kasih Pak Andika. Siap. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Ini Bruli, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Pak.
Oh iya, hari ini saya ingin ngobrol sama Bu Ruli. Kayaknya agak lama, sudah lama kita nggak ngobrol nih Bu Ruli nih. Kira-kira mengganggu panjenengan nggak Bu Ruli? Hmm, tidak, Pak. Silakan, ada apa ya, Pak? Ya kita ngobrol-ngobrol aja Bu Ruli. Soalnya kita sudah lama nggak ngobrol kayak gini. Ini saya perhatikan panjenengan selalu menyendiri kalau berada di ruangan ketika pelatihan IKM kemarin, IKM, KKG. Kenapa ya Bu Ruli ya? Hmm. Sebenarnya saya juga pengen banget ngobrol sama panjenengan Pak Agus, tapi malu. Alhamdulillah sekarang saya ketemu sama jenengan. Oh gitu. Jadi apa yang perlu saya bantu Bu? Dan apa yang ingin panjenengan inginkan setelah ngobrol kali ini Bu? Saya hanya ingin dapat solusi dari masalah yang saya alami selama ini, Pak. Oh begitu. Terus ada lagi? Saya merasa tidak nyaman di ruangan, Pak. Sepertinya saya tidak cocok dengan mereka. Oh tidak cocok. Apa yang membuat panjenengan tidak nyaman di ruangan tersebut Bu? Dan tidak cocok dengan mereka Bu Ruli? Saya juga nggak tahu, Pak. Mungkin ini juga salah saya. Coba ceritakan kenapa panjenengan jadi tidak nyaman di ruangan itu waktu pelatihan Bu Ruli? Sebenarnya saya juga mau bergabung dengan mereka, kerja kelompok, atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan instruktur. Tapi setiap kerja kelompok, saya selalu kerja sendiri. Sementara anggota yang lain hanya ngobrol, main HP. Jadi saya memutuskan mending bekerja sendiri, tidak ikut kelompok. Oh begitu. Terus selama ini apa yang sudah panjenengan lakukan Bu Ruli supaya panjenengan tidak kerja sendiri? Setiap kerja kelompok, saya suka ngajak teman saya untuk bekerja sama. Saya selalu memberitahu kalau teman saya tidak bisa mengerjakan. Oh sudah jelas. Berarti kalau boleh saya simpulkan, kenapa panjenengan tidak mau bergabung dengan mereka kalau kerja kelompok? Karena setiap kerja kelompok panjenengan selalu mengerjakannya sendiri. Begitu ya Bu Ruli ya? Betul Pak Agus, setiap ada materi apa saja, kalau mengerjakan tugas di ruangan, pasti selalu saya yang harus mengerjakan. Oh oke. Sekarang panjenengan sudah tahu masalahnya. Ada lagi yang lain Bu Ruli? Sepertinya nggak ada Pak. Sebenarnya teman-teman saya di ruangan itu baik, kompak, rasa kekeluargaannya kuat, atau mereka pikir saya mampu ya Pak. Cuma sayanya aja tidak mau dibebani terus oleh mereka. Nah, itu Bu Ruli. Mereka menganggap itu panjenengan itu pintar. Jos Bu Ruli panjenengan menganggapnya itu. Kira-kira untuk kedepannya apa yang ingin panjenengan lakukan Bu Ruli? Saya bingung Pak. Terus gimana? Terus apa yang harus saya lakukan? Nah, dari penjelasan Bu Ruli tadi, hal mana yang menjadi prioritas pertama untuk Bu Ruli? Dari beberapa hal yang sudah itu saya bingung ya Pak. Pertama, saya akan minta maaf kepada mereka atas sikap saya. Yang kedua, saya memahami mereka karena kemampuannya. Yang ketiga, saya bangga dipercaya mereka dan mau ikut bekerja sama, tidak menyendiri lagi. Oh, begitu. Itu sudah bagus Bu Umi. Bu Ruli, bagus Bu Ruli, sudah bagus itu. Mungkin saya bangga sama panjenengan. Kira-kira ada hal lain yang akan panjenengan lakukan, Bu Ruli? Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh lagi ke saya. Ini Pak,
saya akan membuat kelompok kerja untuk membuat tugas-tugas yang sudah diberikan oleh instruktur di ruangan tadi. Dan saya bersedia apabila diperlukan untuk membimbing mereka selama saya mampu. Nah, ini yang saya suka dari panjenengan Bu Umi. Bisa dijelaskan lagi ke saya lebih jauh lagi Bu Umi, Bu Ruli? Ya Pak, nah saya akan buat jadwal untuk menentukan harinya dan siapa saja yang mau ikut dalam kegiatan itu. Apa yang panjenengan maksud itu melakukan tutorial seperti teman-teman sejawat itu ya Bu Ruli ya? Apa itu Pak? Oh, belum paham berarti panjenengan. Gini Bu Ruli, pemberian bantuan, memberikan pemahaman kepada teman-teman, teman jenengan semua mengerjakan tugas, itu banyak lebih tahu pengetahuan lebih baik, itu memberikan pengalaman kepada mereka sebelum kerja kelompok gitu Bu Ruli. Oh gitu ya Pak. Iya Pak, akhirnya saya paham. Iya Pak. Nah, ini dari obrolan kali ini, apakah panjenengan bisa menceritakan kembali apa yang akan panjenengan lakukan berikutnya? Oke. Nah, saya nanti akan bergabung dengan teman dan bekerja sama jika belajar kelompok. Terus saya akan membuat tutorial untuk teman sejawat yang seperti Pak Agus sebutkan tadi. Nah, saya suka dengan apa yang panjenengan capai Bu Ruli dan diskusi kali ini. Ini saya bertanya lagi Bu Ruli, lalu komitmen apa yang akan panjenengan jalankan dengan rencana ini Bu Ruli? Selepas dari sini, nanti saya akan menemui teman saya di ruangan dan akan mengungkapkan kegiatan yang akan direncanakan tadi. Oke, sip. Siapa yang akan membantu panjenengan untuk menjalankan komitmen panjenengan tadi? Saya akan meminta teman saya yang lain untuk mengingatkan dan membantu saya dalam menjalankan komitmen saya. Nah, itu baru hebat Bu Ruli. Panjenengan pasti bisa Bu Ruli, pasti bisa. Oke Pak Agus, terima kasih banyak Pak Agus untuk waktunya karena telah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega, bisa curhat atau bercerita dengan Pak Agus. Oke. Sama-sama Bu Ruli. Yang penting pesan saya, panjenengan harus semangat dalam kegiatan IKM, pelatihan IKM di KKG tersebut ya Bu Ruli ya. Siap Pak Agus. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Oh iya Pak. Jam sudah menunjukkan jam 1. Waktunya masuk ke ruangan. Saya mohon izin masuk ke ruangan ya Pak ya. Oh ya Bu Ruli ya Bu Ruli. Silahkan. Iya. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, proses coachingnya sudah lancar Pak ya tadi Pak ya. Alhamdulillah Pak ya. Nggih Pak, alhamdulillah Pak. Oh baik Pak. Setelah tadi melakukan proses coaching ini kira-kira bagaimana Bapak ini Pak menilai performa Pak Agus saat coaching tadi? Kalau menurut Pak Agus ini Pak. Terima kasih Pak Andika. Menurut saya, dalam kompetensi mendengarkan aktif, saya sudah mampu untuk banyak mendengarkan Pak Andika dan sedikit Iya, berbicara, iya, serta fokus pada koci atau Bu Ruli tadi. iya. Namun, saya kurang dalam menangkap kata-kata kunci yang terucap dari koci untuk kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, Saya iya Pak. sudah mampu bertanya dari hasil mendengarkan aktif dan diajukan di momen yang tepat. Namun, saya rasa pertanyaan kurang eksploratif dan terbuka, Pak Andika. Oke Pak. Baik Pak Agus. Ini boleh Pak ya saya mencoba menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Pak ya. Oh, boleh, Pak Andika, boleh. Ya, alhamdulillah Pak Andika kalau siap menyampaikan hasil karena agar saya dapat mengetahui sejauh mana ketercapaian kompetensi yang ingin saya kembangkan, Pak Andika. Baik Pak.
menurut catatan pengamatan saya ini Pak, hal-hal Nggih, yang sudah selaras begitu Pak dengan nggih, Pak. kompetensi yang panjenengan kembangkan itu tadi Pak ya. Itu Nggih, memang benar bahwa untuk kompetensi mendengarkan aktif tadi Bapak itu nggih, sudah mampu Pak ya, sudah mampu untuk banyak mendengarkan, kemudian sedikit bicara begitu Pak ya. Jadi Bu nggih, Ruli nggih, Pak. tadi Pak ya, Bu Nggih, Ruli nyaman untuk bercerita, mengungkapkan permasalahan-permasalahannya tadi atau hal-hal yang ingin disampaikan. Itu sudah bagus Pak. iya, iya, Pak Andika. Kemudian terkait tentang yang melebihi Pak ini Pak. Ada Nggih, beberapa kompetensi yang menurut catatan saya itu Bapak sudah melebihi dari kompetensi yang diharapkan begitu Pak. Contohnya tadi kalau tidak salah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu memang diajukan pada momen yang tepat Pak ya. nggih, Pak. Nah, eh, bagaimana menurut Pak Agus ini Pak? Yang saya sampaikan apakah sudah sesuai ini Pak dengan yang Bapak rasakan tadi? Nggih. Nyuwun sewu nggih Pak Andika nggih. Iya, Menurut saya ya sudah sesuai Pak Andika, ngapunten Pak sudah Andika. sesuai Pak ya. Nggih, Iya, terima kasih Pak Agus. Kemudian setelah mengetahui hasil observasi tadi ini Pak, yang saya sampaikan tadi, ini ada enggak rencana ke depan itu Pak? Kira-kira kompetensi mana lagi yang ingin dikembangkan Pak? gini Pak nggih, Pak Andika nggih. Kalau Iya, saya ya berencana Pak untuk mengembangkan kompetensi yang belum optimal seperti menangkap kata kunci yang tadi yang terucap dari Koci atau Bruli tadi dan mengembangkan pertanyaan yang lebih eksploratif dan terbuka. Begitu Pak Andika, ngapunten nggih. oh, oh iya, baik Pak. Itu saya rasa sudah sesuai. Jadi ini setelah percakapan dengan saya ini Pak, apa yang Bapak dapatkan gitu Pak? Terima kasih nggih Pak Andika nggih. Saya sekarang jadi tahu Pak sejauh mana kompetensi coaching yang saya miliki Pak, baik kelebihan maupun kekurangannya. Dan ini Pak, saya akan memperbaiki kekurangan saya sesuai dengan rencana yang telah saya sampaikan tadi Pak. Ngapunten nggih Pak Andika Wah, nggih. bagus sekali itu Pak Agus. Saya mendukung sekali ini Pak. Kapan-kapan kalau ada waktu ini mau Pak dilibatkan lagi Pak. Nggih, saya mau. Terima kasih nggih Pak Andika nggih. Mungkin kita bisa bertemu sampai di lain kesempatan nggih Pak Andika. Terima kasih nggih Pak Andika nggih. Terima kasih Siap atas Pak masukan Agus. semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Agus. Nggih, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.